Karena selalu bilang kalau misalnya kalian membuat sesuatu, itu selalu harus pakai feel. Halo semuanya, welcome back to Miss Indonesia Channel bersama aku Carla Yuls, Miss Indonesia 2020. Well, karena minggu lalu kita udah buat kastengel, dan sekarang Carla tetap mau buat kreasi kue kering menggunakan nanas. Kira-kira Carla buat apa ya? Carla mau buat nastar, pineapple tart. Jadi pertama yang kalian butuhkan untuk membuat kue nastar itu adalah selai nanas. Sebelumnya Carla udah buat selai nanas, tapi Carla masih mau nunjukin kalian gimana cara membuat selai nanas. Jadi yang pertama kalian butuhkan pastinya nanas. Jadi nanasnya kalian pilih nanas yang matang. Kalian bisa pakai nanas madu ataupun jenis nanas lainnya, pokoknya yang matang. Dan Carla pakai tengahnya, jadi jangan kalian buang tengahnya karena ujung-ujungnya nanti akan kita blender. Bagian tengah nanas ini penuh dengan serat. Jadi waktu kalian masak nanti tuh kelihatan tekstur selai nanas yang berserat. Itu yang kalian cari dalam selai nanas. Terus juga waktu kalian udah blender nanasnya, terus masukin ke dalam panci bersih, nggak perlu kasih minyak, nggak perlu kasih air. Kita mau menghilangkan jus dari nanas. Terus kita masukkan kayu manis. Kalau nanasnya 1,5 kilo, mungkin kalian bisa masukkan sekitar 3 kayu manis dan 4 cengkeh yang udah disangrai. Terus juga 300-400 gram gula pasir. Tergantung ya, kalau misalnya nanasnya manis, kalian cobain dulu. Terus kalau misalnya kurang manis ya tambahin gula pasir aja. Jadi sekarang kita set aside ingredients buat selai nanas karena udah buat sebelumnya. Samping. Dan sekarang kita move on ke kulit nastar. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan itu 700 gram tepung protein sedang yang sudah disangrai. Kalau nggak disangrai sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma menurut Carla harus disangrai. Ada 3 sendok makan gula halus, 100 gram susu bubuk, 100 gram tepung maizena, ini juga sudah diayak, begitu juga dengan tepung terigu. Terus yang kalian butuhkan di sini adalah 250 gram margarin. Kalian bisa pakai brand apapun. Dan yang paling penting di sini ada unsalted butter sebanyak 150 gram. Dan jangan lupa 4 butir kuning telur. Jadi semua ini yang kalian butuhkan untuk membuat kulit nastar. Everyone, now it's time to get messy. First thing first yang Carla mau lakukan adalah whip the margarine and butter. Masukin dulu. Oh, Carla butuh rubber spatula. Masukin dulu. Oke, terus margarine. Oke. Low speed dulu ya di mixnya. Dan Carla pakai pedal attachment, bukan whisk attachment atau dough attachment ya. Nih, mungkin bisa dinaikin ke medium speed. Oke. Sampai tercampur rata aja, karena nggak mau sampai butternya pucat. Oke, I think it's good. Jangan lupa untuk scrape out the bowl, penting. Karena selalu start kalau buat kue, selalu wet ingredients dulu. Nih, butternya udah ke whip ya, cantik. Terus sekarang kita masukin kuning telur. Di mix dulu. Dan sekarang Carla mau masukin susu bubuk. Masukin susu bubuk. Ini sebanyak 100 gram. Kalian cari yang rasanya netral ya. Jangan coklat, jangan rasa matcha, pokoknya yang netral. Mix it thoroughly. Oke. Terus juga karena mau masukin 3 sendok makan gula halus. Ini juga udah Carla ayak sebelumnya. Gula halus. Jangan lupa ya, karena selalu bilang kalau misalnya kalian membuat sesuatu, dan khususnya dalam kategori ini karena membuat kue kering, itu selalu harus pakai feel. Jadi nih, kemungkinan besar, karena kan tadi bilang 700 gram tepung protein sedang yang kalian butuhkan. Itu sebenarnya nggak akan semua yang Carla pakai loh. Itu sebenarnya suhu ruangan, ataupun dari konsistensi butter itu, dan wet ingredients itu semua nggak sama. Jadi nanti kita pakai filling, masukin secara bertahap tepung terigunya. Terus ini juga
tepung maizena. Ini tepung maizenanya udah Carla ayak juga tadi. Tepung maizena ini kalau dalam resep kue kering itu yang membantu untuk mendapatkan rasa renyah atau buttery texture dari kue kering. Dan habis ini Carla mau masukin tepung terigunya secara bertahap. Remember? Tadi bilang, nah kita harus pakai filling. Sepertinya Carla mau transfer the butter into different bowl. Jadi Carla ganti bowl aja karena ini terlalu tinggi, jadi ngaduknya agak tinggi. Carla juga mau kasih tunjuk teksturnya ke kalian nih. Ini sebelum dikasih masuk tepung terigu. Sloppy. Oke, bersihin bowlnya sampai bersih ya. Sekarang waktunya Carla masukin tepung terigu. Masukin tepung terigunya. Teksturnya seperti ini. Kita masukin tepung terigu protein sedang yang sudah diayak dan sudah disangrai. Tapi kalau misalnya kalian nggak sangrai juga it's okay. Masukin bertahap. Ingat, jangan over mix. Kalau kalian udah masukin tepung terigu, kalian nggak mau adonannya itu jadi keras kan untuk kue kering. Kalau kalian terlalu banyak kasih masuk tepung terigu, terus adonannya kering, nanti waktu kalian bake itu nanti dia crack waktu udah jadi nggak cantik, nggak shiny, nggak mulus. Jangan khawatir ya kalau kitchen kalian bakal messy karena kalian memang buat kue kering ya. Itu funnya di sana, kesenangannya di situ tuh kalau buat kue kering. Tepung terigu makin sedikit lagi. Oke, segini dulu Carla lihat ya. Sepertinya Carla memang harus switch spatulanya pakai tangan. Tapi pakai tangan itu nggak langsung tangan. Kalau mau pakai glove. Glove bersih. Ini glove-nya bersih ya. Dan ini food grade, jadi aman untuk makanan. Ini masih kurang nih kelihatan kan? Tuh, masih basah. Masukin di tahap. Oke, segini dulu, let's see. Kurang apa enggak? Oke. Nah, menurut Carla ini masih kurang sih ya tepung terigunya. Belum bisa. Kita mix dikit dulu ya. Kalau kurang tinggal tambah aja. Teksturnya udah hampir seperti yang Carla tunjukin juga waktu pembuatan kastengel. Tekstur yang kalian cari itu nggak terlalu basah dan juga nggak terlalu kering. Sebenarnya ya tekstur kulit nastar itu mirip-mirip kastengel tapi tetap beda sih. Rasionya berbeda. Kalau lihat yang penting jangan lengket di tangan dan udah bisa dikepal sih. Tuh kalian lihat kan 700 gram tepung protein sedang itu nggak semuanya Carla pakai. Menurut Carla ini udah cukup sih untuk buat kulit nastar. Kalau kalian terlalu banyak kasih masuk tepung terigu, adonannya nanti bisa kering, terus waktu kalian bake dan keluarnya itu bakal crack. Menurut Carla ini sudah selesai dan waktunya Carla timbang. Oh ya, dan by the way, bentuk yang Carla ingin capai untuk membuat nastar ini bentuknya bulat-bulat ya. Ada kan kalau misalnya orang buat nastar, kreasi-kreasi ibu rumahan, terus ada yang panjang-panjang, terus juga ada yang kayak sandwich gitu. Nah, menurut Carla, nastar ini yang cantik itu yang bulat. Nah, timbangan kira-kira kita butuh berapa gram ya? Tapi sebelum itu, Carla harus ngambil selai nanas yang udah Carla dinginkan dan Carla buat kemarin. Dan tadi juga sebelumnya Carla udah bentukin tuh bulat-bulat. Carla mau tunjukin ke kalian. Dan bulatannya itu sekitar 4 gram. Jadi isiannya 4 gram. Dari kulit nastarnya itu mungkin sekitar 8 atau 7 gram. Yap, ini udah Carla keluarin dari chiller. Ini dari kulkas masih dingin. Kalian lihat. Ini 4 gram, jadi Carla mungkin mau kulit nastarnya sekitar 7-8 gram. Let's see ya. Sekarang Carla mau 8 gram kulit nastar. Oke, 8 gram. Cari 8 gram. Oh, ini 10. Ini segini. More, oke. Ini 8 gram. 4 gram. Nih, karena perbandingan ya. Tadam. 8 gram. Oke, 8 gram. Nggak harus bulat dulu ya, soalnya nanti kita juga ujung-ujungnya kita isi dengan selai nanas yang udah Carla bulatkan. Carla barusan aja udah selesai bulat-bulatin. Cukup lama ya memang. Ini adonan ini bisa buat sekitar 62 ditambah 77 sama dengan 139. Dan sekarang Carla mau bulat-bulatin. Nih,
tunjukin ke kalian ya. Banyak cara sih sebenarnya, cuma ini cara yang umum ya. Dipencet-pencetin dulu. Oke. Bulutin. Oke, jadi karena bulutin dulu kayak gini. Retak nggak apa-apa, nanti kita halusin terakhirnya. Sini, sekarang kita masukin. Oke, di wrap kayak gini. Oke. Setelah Carla masukin isian selai nanas, ini memang agak kayak gini kan, it's okay. Nanti soalnya kalian juga bakal kasihin egg wash di atasnya. Oke. Kalau adonan kalian terlalu kering, it's okay. Kalian bisa mungkin tambahin air sedikit untuk mempercantik supaya nggak di luarnya nggak kayak retak-retak gitu. Boleh masukin aja ini, terus di wrap dan terus dibola-bolain. Oke, tadi kan memang banyak tuh yang Carla buat nastarnya. Tapi karena Carla udah nggak sabar untuk kasih tunjuk kalian, teman-teman Carla sebenarnya di belakang sana udah bantuin Carla untuk roll nastarnya. Tapi ini batch pertama akan Carla kasih tunjuk ke kalian dan Carla masukin oven ya. Jangan lupa ovennya Carla udah preheat sebelumnya 150 derajat suhu di bawah, terus suhu di atas 170 derajat. Kalau kalian punya oven konvensional yang cuma satu suhu derajat aja, kalian bisa pakai sekitar 150 atau 160 derajat, tergantung oven kalian ya. Oh iya, karena lupa bilang ke kalian, Carla mau panggang ini 10 menit pertama dulu, terus Carla keluarin, terus baru Carla oles dengan kuning telur dan minyak sayur. Masukin ya. Hati-hati. Oke. Sekarang Carla mau set timernya 10 menit. Udah nyala, kita set timernya. Oke, wait. Oke. 10 minutes from now on. Jalan. Selagi Carla nunggu nastarnya 10 menit untuk matang, Carla mau buat olesannya dulu. Dan Carla udah siapin bahannya. So, di sini ada minyak sayur. Dan yang kita butuhkan adalah kuning telur. Ups. Kalau kalian lebih nyaman pakai tangan bisa nih, langsung. Dadah, lebih gampang. Dan ada lagi satu tips, kalau misalnya kalian ketemu ada eggshell tuh di sana, nggak apa-apa, angkat aja pakai kulit telurnya. Tuh, udah langsung, gampang deh. Tuh, udah langsung. Jadi, oke, waktunya Carla cuci tangan dulu ya. Tangan sudah bersih. Putih telur, tolong jangan dibuang ya. Kalian bisa pakai untuk breakfast. Ini proteinnya tinggi banget, jadi kalian nggak perlu khawatir. So, jangan dibuang kuning telurnya. Putih telurnya. No waste ya. Sekarang Carla mau mix kuning telur sama minyak sayurnya. Carla pakai filling lagi. Dan segininya, semuanya aja deh. Selesai. Dan Carla mau ambil brush. Oke, clean brush. Kamu mix. Adonannya kayak gini. Nanti larut nih. Kita tunggu nastarnya untuk matang 10 menit. Sekarang bukan 10 menit sih, mungkin udah sisa 5 menit. Kurang dari 1 menit lagi udah selesai. Jadi karena mau standby di depan oven. Tadang! Kita matiin. Oke. Masih pucat ya. Kalian pasti berpikir kenapa adonannya seperti ini. Karena adonannya kekeringan. Tapi rasa itu nggak terlalu pengaruh. Yang paling penting sebenarnya selai di dalamnya itu gimana. Oke, kalau gitu sekarang Carla langsung mau brush pakai egg wash 2 kali ya, double coating jadinya. Apply egg wash. Tangan satu dulu. Oops. Sudah Carla double coat pakai egg wash. Carla masukin ke oven. Kita tunggu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, nggak sampai 20 menit. 15 minutes atau 10 menit. Kita timer mungkin 10 menit. Coba 10 menit ya. Nyalakan timernya. Timer on. Tunggu. Selagi kalian nunggu nastarnya matang, Carla mau beritahu kalian sedikit fun fact tentang nastar. Kata nastar itu terdiri dari 2 kata dan berasal dari bahasa Belanda. Yang kata pertama adalah ananas, kata kedua adalah tart. Ananas itu sendiri artinya adalah pineapple atau nanas. Kalau yang kedua, tart itu sendiri artinya kue. Well, digabungin deh, gampangnya jadi nastar. Dan kalian mau beritahu juga tips untuk kalian untuk memilih buah nanas untuk selai nanas. Sebenarnya Carla kalau pribadi lebih suka memakai
nanas jenis nanas madu. Terus juga kalau Carla pilih itu nanasnya yang matang, dan biasanya kalian lihat nih, ini warnanya hijau, tapi sebenarnya dalamnya udah lumayan matang. Cuma semakin matang itu rasanya semakin manis. Karena suka pakai nanas yang mungkin bisa dibilang agak tua gitu. Itu rasa lebih manis, selain itu juga teksturnya memang lebih lembut. Jadi waktu kalian blender itu gampang banget. Karena mau beritahu kalian juga, kalau kalian bekerja dengan buah segar, sayuran segar, semua barang-barang yang segar, itu kembali lagi kalian memang harus cobain sendiri. Nah itu untuk mencapai rasa yang perfect seperti yang kalian mau. Kayaknya sebentar lagi udah mau matang sih, jadi kita tunggu aja ya. Sisa mungkin sekitar 5 minutes, habis itu udah selesai. 10 minutes is over. Udah selesai. Oke. Karena nggak sabar mau tunjukin kalian. Wah. Seperti yang bisa kalian lihat, bentuknya cukup unik kan? Kayak grunjul-grunjul gitu gimana? Oke. Well, karena mau plating dulu, tapi sebelum karena plating, jangan lupa untuk let it cool down for 10 minutes, mungkin sekitar 10-15 menit. Terus habis itu baru Carla plating ya kasih kalian. 10-15 menit telah berlalu. Carla sekarang mau plate up. Karena pakai glove dulu ya. Pakai glove biar steril walaupun tangan sudah bersih. Oke, kita pilih yang bisa di plate up. Ini tuh. Nah, I think this one nih. Tadam! Oke, ini masih hangat ya. Kalian pasti nanti lihat steam deh. Wah, so flaky and buttery. Wah, tuh. Imbang kan ya rasio antara kulit nastar dengan selai nanasnya. Menurut Carla ini perfect sih. Jadi tadi perbandingannya adalah 1:2, 10 gram kulit nastar dan 4 gram selai nastar. Untuk menambah garnish, karena mau tambahin cinnamon stick, which is kayu manis, dan cengkeh deh. Oke, kayu manis. Terus di sini karena mau kasih cengkeh sedikit. Thank you teman-teman semua udah nonton Carla membuat nastar dan sudah selalu nonton acara YouTube Miss Indonesia bersama Carla Yules. Dan teman-teman sekali lagi Carla mau bilang kalau kalian masak sesuatu dan mungkin hasilnya kurang bagus, tidak apa-apa. Yang penting kalian mau mencoba terus dan gak pernah give up. Never give up. And every day is a learning process, jadi kalian gak perlu khawatir. And this is it. Nastar buatan Carla. Teman-teman semua, kalau kalian mungkin mau request Carla untuk masak apa di next video, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan resep lengkapnya akan Carla masukkan di description down below. So, teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. I love you guys!